Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih bisa belajar bersama mengenai pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Nah, selamat kalian sudah naik ke kelas 9 dan kita akan memulai pelajaran PPKN mulai bab 1, yaitu dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Nah, di sini ada 3 peta konsep di mana yang akan kita pelajari selama beberapa pertemuan. Bisa dibaca di poin A, ada penerapan Pancasila dari masa ke masa, poin B, nilai-nilai Pancasila, dan yang C, perwujudan nilai-nilai Pancasila. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai apa sih? Kita akan belajar mengenai penerapan Pancasila dari masa ke masa. Sebelum kita menginjak pembahasan penerapan Pancasila dari masa ke masa, kita harus mengetahui dahulu apa sih artinya Pancasila itu sebagai dasar negara. Nah, setelah kalian mengetahui arti dari Pancasila sebagai dasar negara, di situ ada upaya-upaya yang dilakukan pada masa awal kemerdekaan untuk mengganti Pancasila dengan ideologi lain. Pada masa awal kemerdekaan itu mulai dari tahun 1945 sampai tahun 1959. Upayanya itu ada apa saja? Yang pertama, ada yang namanya pemberontakan PKI, ada pemberontakan DITII, ada pemberontakan APRA, ada pemberontakan RMS, ada pemberontakan PRRI, dan perubahan susunan negara. Yang pertama, kita akan membahas mengenai PKI, Partai Komunis Indonesia. Terjadi pada tahun 48, tepatnya 18 September 1945 di Madiun yang dipimpin oleh Musso. Pemberontakan ini bertujuan untuk merebut kekuasaan dan mengganti NK Dasar Negara Republik Indonesia menjadi komunisme. Yang kedua, ada pemberontakan DITII atau Darul Islam Tentara Islam Indonesia. Tujuan dari gerakan DITII adalah mengganti Pancasila dengan syariat Islam sebagai dasar negara. Selanjutnya, ada pemberontakan RMS atau pemberontakan Republik Maluku Selatan. Tujuan dari pemberontakan ini sama, yaitu dia ingin memisahkan diri dari NKRI dan ingin membentuk negara sendiri. Selanjutnya, ada PRRI, Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia. Maaf agak belepotan. Nah, di PRRI ini dikenal dengan Perjuangan Rakyat Semesta atau Permesta yang dipimpin oleh Syarifuddin dan Venje Sumual. Selanjutnya ada APRA, yaitu Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, itu bisa kita lihat bersama-sama di slide. Didirikan oleh Raymond Wensterling pada 15 Januari 1949. Tujuannya ingin mempertahankan federasi bentukan Belanda. Selanjutnya ada perubahan susunan negara, di mana di perubahan susunan negara ini terbanyak penyimpangan, yaitu anggota konstituante. Jika kalian belum tahu, konstituante itu adalah badan pembuat undang-undang dasar pada masa awal kemerdekaan dahulu. Itu tidak dapat anggota konstituante itu tidak dapat menghasilkan undang-undang dasar seperti yang diharapkan oleh masyarakat. Nah, jadi kesimpulannya kita tentang materi pelajaran hari ini adalah penerapan Pancasila selama periode awal kemerdekaan diarahkan ke ideologi lain, bukan ideologi Pancasila, tetapi ideologi lainnya.
tapi kenyataannya tidak menjamin stabilitas keadaan negara Republik Indonesia. Nah, selanjutnya ini tugas yang Ibu berikan untuk kalian. Silakan ditulis di kertas lembaran, boleh HVS, boleh folio. Silakan ditulis soalnya hanya 5, kemudian jawablah dengan benar. Kalian boleh mencari referensi dari buku, googling dari internet, boleh. Saya persilahkan. Ingat, ditulis soalnya ya, hanya 5 saja. Oke, sudah menulis soalnya. Nah, setelah mendengar pembahasan materi singkat dari saya dan mengerjakan soal, saya akhiri pertemuan kita pada hari ini. Terima kasih. Maaf apabila terdapat perkataan yang salah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.